warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, akan mengumumkan calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Mengapa saya sebut PDIP, bukan Koalisi Partai Pendukung Ganjar atau TPN Ganjar? Karena keputusan memilih siapa yang akan jadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kendati kita tahu di situ ada P3 sebagai partai koalisi dan kemudian Perindo serta Hanura. Ini partai non-parlemen yang juga menjadi koalisi dari PDIP, tapi kan semua yang menentukan itu adalah Megawati. Benar sih, secara formal mereka pasti juga ada diajak bicara, tapi tetap saja keputusan sepenuhnya ada di tangan Megawati. Undangan bakal diumumkannya calon wakil presiden Ganjar Pranowo ini telah disebar ke media sejak tadi malam, dan dari undangan itu kita tahu akan dilaksanakan di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng Jakarta Pusat. Nama yang akan digandengkan dengan Ganjar Pranowo ini juga sudah menyebar luas di media, dan ini tampaknya pilihannya jatuh pada Menko Polhukam Mahfud MD. Pengumuman siapa yang akan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo ini sangat menarik ya, karena dilakukan ini saat Presiden Jokowi sedang berada di luar negeri, dan Gibran, putra Presiden Jokowi yang sebelumnya disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu hari ini juga diundang untuk bertemu dengan Sekjen PDIP atau Kristianto di kantor PDIP. Apakah waktunya bersamaan undangannya? Nah, ini yang tidak jelas. Semula kan spekulasi di media, spekulasi para pengamat politik, Gibran ini dipanggil karena adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan jadi para kepala daerah yang pernah dan masih menjabat itu bisa menjadi calon wakil presiden kendati belum berusia 40 tahun, dan itu berarti kan Gibran yang sekarang jadi wali kota Solo itu memenuhi syarat gitu ya. Dia bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Bukan hanya sebagai calon wakil presiden, tapi sebagai calon presiden juga bisa, itu kalau merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Nama Mahfud MD ini sesungguhnya sudah sejak lama beredar dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Sinyal-sinyal dari Mahfud juga sangat kuat, misalnya dia juga mempersoalkan mengapa Mahkamah Konstitusi kok tidak segera memutuskan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu gitu ya. Nah, nama Mahfud MD ini bersaing dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketiga orang itu semuanya sudah bertemu dengan Megawati. Ridwan Kamil bahkan tanggal 5 September 2023 lalu itu telah melempar sinyal ke media, ini kemungkinan akan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Dia menyatakan begini, kalau pekan depan ada breaking news secara maklum. Itu pernyataan itu dia sampaikan setelah dia bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun diduga gara-gara pernyataannya itu nama Ridwan Kamil itu langsung dicoret karena Megawati tampaknya tidak senang dengan orang yang suka ngember seperti itu ya. Sementara Khofifah ini tampaknya dia tidak berani menerima pinangan itu tanpa restu dari Presiden Jokowi, karena Khofifah ini sebenarnya sebelum dispekulasikan akan berpasangan dengan Ganjar juga sebenarnya sudah diminta oleh Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan. Jadilah kemudian ini pilihannya jatuh ke Mahfud MD. Tadi malam foto Mahfud MD bertemu Megawati di rumah pribadi Megawati di Jalan Teguh Umar Menteng Jakarta Pusat itu beredar luas di media. Para petinggi PDIP membenarkan bahwa Mahfud telah bertemu dengan Megawati. Sinyal itu semakin kuat ketika Mahfud itu bertemu juga dengan Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang. Oso yang didampingi oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional Beni Ramdhani memeluk Mahfud MD sambil bercanda.
Heran nih, kapan lagi memeluk wapres, ujarnya sambil tertawa. Mereka bertiga langsung berfoto dan batik yang dikenakan Mahfud MD itu sama dengan batik yang dikenakan ketika bertemu dengan Megawati. Jadi artinya pertemuan itu terjadi setelah dia bertemu dengan Megawati, setelah ada resmi pernyataan dari Megawati. Dan sebelumnya Benny Ramdhani ini dia juga melempar kode yang akan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo itu inisialnya M. Cuman pada waktu itu dia bercanda bahwa kan itu bisa saja itu ya Mas Mahfud, Mas Gibran, Mbak Khofifah gitu. Jadi dia masih mencoba, belum terbuka. Tapi kalau dari pernyataan Oso sudah terbuka. Kalau Mahfud akhirnya yang dipilih sebagai calon wakil presiden Ganjar, maka untuk kedua kalinya Mahfud yang dipilih untuk kedua kalinya maksud saya Mahfud itu dipilih menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP. Saya penting menyebutnya ini dengan kata kalau, dengan if ya. Karena ini merujuk pada peristiwa menjelang Pilpres 2019 lalu kan. Anda masih ingat pasti Pak Mahfud MD ini kan sesungguhnya sudah dipilih akan diusung menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi pada periode yang kedua. Mahfud MD itu sudah bersiap-siap, sudah mengukur dan memakai baju putih baru begitu ya. Dan saya tahu ketika waktu itu para ketua partai-partai ketua umum partai-partai koalisi yang mengusung Jokowi itu berkumpul di restoran Pelataran itu, Mahfud juga bersama timnya sudah bersiap tidak jauh dari restoran yang tidak jauh dari situ, menunggu diundang. Tetapi last minute, ini benar-benar last minute, itu dia dibatalkan dan diganti oleh Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan peristiwa serupa tidak terulang kembali kali ini. Pilihan Mahfud sebagai calon wakil presiden ini yang pilihan maksud saya pilihan Megawati terhadap Mahfud sebagai calon wakil presiden ini kembali juga menegaskan adanya setidaknya dua atau tiga syarat, tapi sebenarnya bisa disebut dua, yakni syarat yang jadi pakem baku dari Megawati dalam memilih calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan kadernya. Pilihan pertama itu ya komposisi nasionalis religius. Itu penting ya karena PDIP itu bagaimanapun juga itu adalah lekat citranya dengan nasionalis, dan karena itu dia penting untuk mendapat dukungan dari kalangan umat Islam yang juga pemilih terbesar di Indonesia ini. Jadi harus pasangan nasionalis dan religius. Yang kedua, nah religiusnya ini dari mana? Dari kalangan Nahdien, karena karena dari ini juga ormas yang terbesar. Dan yang ketiga, usianya lebih tua dari calon presiden. Dan kelihatannya ada yang kelihatannya ini ada syarat berikutnya, meskipun itu sebenarnya bisa saja kebetulan saja, yakni harus seorang pria. Ini kalau merujuk pada 3 kali pilpres ya. Faktor Jawa non Jawa itu kelihatannya tidak lagi menjadi hitungan karena ya PDIP dan Ganjar pasti sangat kuat di Jawa. Malah ini kalau saya lihat cenderung non Jawa. Pada Pilpres 2014 Megawati memasangkan Jokowi dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala ini politisi Golkar, tapi dia sebenarnya latar belakangnya juga NU ya, dan dia berasal dari luar Jawa, asalnya dari Sulawesi Selatan. Yang kedua calon presidennya itu Ma'ruf Amin, tokoh NU itu asal Banten. Dan sekarang Mahfud MD, tokoh NU dari Madura. Benar, Madura itu secara teritori adalah wilayah Jawa Timur, namun secara etnis itu tidak bisa dikatakan Jawa. Coba perhatikan ya, ada konsistensi dari sisi usia. Yusuf Kala juga lebih tua, kemudian Ma'ruf Amin jauh lebih tua dibandingkan dengan Jokowi. Nah, kalau Mahfud MD ini juga lebih tua dibandingkan Ganjar Pranowo. Ini sesungguhnya penting ya dilakukan itu. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian calon wapresnya itu di tengah jalan nanti wapresnya itu berkompetisi dengan presidennya karena dia merasa dia punya peluang untuk menjadi terpilih pada pilpres berikutnya gitu. Makanya dipilih usia yang lebih tua. Pilihan NU selain pertimbangan basis pemilih, saya kira juga ada faktor kesejarahan bahwa NU itu adalah salah satu ormas Islam yang bisa bekerja sama dengan PNI sejak masih di era bapaknya Megawati, yakni Presiden Soekarno. Kalau dulu PNI NU, sekarang PDIP NU gitu ya, bukan PKB-nya ya. Ingat ketika Soekarno mengusung ide Nasakom yang menggabungkan kekuatan bangsa dari singkatan dari nasionalis, agama dan komunis, NU itu bisa menerima ide tersebut. Sementara kekuatan ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Partai Masyumi itu menolak keras.
ide tersebut. Dan akhirnya kita tahu Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Dengan memilih Mahfud MD, maka ini saya kira kita bisa membaca strateginya dari Megawati. Pertama, Megawati tetap mengincar ceruk pemilih Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia. Yang kedua, Megawati juga ingin mengamankan 2 provinsi yang memiliki suara terbesar di Indonesia, yakni Jawa Timur yang berada di urutan kedua dan Jawa Tengah di urutan ketiga. Dengan begitu tampaknya mereka ini melepas dalam tanda petik ya Jabar sebagai provinsi dengan pemilih terbesar. Karena kalau tadi misalnya memilih Ridwan Kamil itu pertimbangannya tentu mereka ingin menang di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi Ridwan Kamil pilihan yang cukup menarik juga. Tapi dengan adanya Muhaimin Iskandar sekarang berpasangan dengan Anies Baswedan, itu Jawa Timur akan jadi daerah pertempuran yang berdarah-darah itu ya. Apalagi kalau kemudian nanti ternyata Prabowo juga mengusung calon presiden dengan latar belakang NU. Secara tradisional PDIP itu kan selalu menguasai Jateng dan Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur tuh mereka selalu bersaing dengan PKB. Ini PKB ini kan basis masanya adalah pemilih NU, dan dengan mengusung Mahfud MD maka mereka bisa berharap dapat tetap menggait pemilih Nahdliyin dan memaksimalkan kemenangan di Jawa Timur. Jangan lupa, kendati dia tokoh NU, namun Mahfud MD ini juga adalah alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam yang punya jaringan cukup luas juga, dan ini bisa diterima di kalangan Islam modernis. Selain itu, Mahfud MD juga ini kan dikenal sebagai pejabat yang bersih dan banyak disukai oleh kalangan aktivis anti korupsi. Kendati karena posisi politiknya, saya kira gerakan Mahfud MD itu sering siksak ya. Namun itu tetap saja kalau kita bicara soal pejabat tinggi negara kita yang bersih di tengah banyaknya praktik busuk politisi yang korup di Indonesia, ya Mahfud MD ini masih relatif bersih begitu ya. Kalau kadarnya najis itu dia bukan najis yang berat lah begitu ya, hanya terciprat najis yang bisa dibasuh dengan air biasa begitu, tidak perlu dengan sabun dan air dan juga tanah itu sampai 7 kali. Karena saking beratnya najisnya begitu ya. Hanya saja memang kelemahannya Mahfud MD ini masa pendukungnya adalah masa cair ya. Di Madura sendiri dia juga harus bersaing dengan Prabowo dan Anies Baswedan ini, karena belakangan ini dukungan terhadap Anies Baswedan itu cukup kuat, sementara Prabowo dalam 2 pemilu selalu menang di Madura. Selain latar belakang kultural dan basis representasi Mahfud MD, jangan lupa Mahfud MD ini adalah menteri dari Jokowi. Jadi kalau kemudian Mega memilih Mahfud MD, hal itu menunjukkan dia tetap tidak memilih bersikap frontal terhadap Jokowi. Atau jangan-jangan memang sudah ada pembicaraan antara Megawati dengan Jokowi, seperti yang selalu diklaim oleh politisi PDIP bahwa calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo itu didiskusikan dengan Jokowi juga. Tanda-tanda bahwa PDIP tetap memilih sikap yang lunak kepada Jokowi juga terlihat dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membantah bahwa Gibran itu dipanggil ke DPP hari ini ya bersama dengan pengumuman itu karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan sebelumnya dia hadir di Rakernas 6 Projo di Gelora Bung Karno. Sementara Projo, relawan Jokowi ini kan kemudian memilih mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Hasto menegaskan bahwa dia itu hanya akan ngobrol-ngobrol saja, tidak ada panggil-memanggil, apalagi mengadili Gibran sebagaimana spekulasi yang berkembang. Padahal kalau kita simak sikap Hasto sebelumnya itu sangat keras ya atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menyinggung-nyinggung soal adanya karma politik dan mengingatkan siapa yang menabur angin itu akan menuai badai. Hasto tidak menyebut siapa yang dia maksud. Namun kalau kita melihat dinamika di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan yang mengabulkan gugatan judicial review atas usia Capres-Cawapres, itu ya sangat nampak peran besar dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, adik ipar sekaligus paman Gibran, meloloskan gugatan dari seorang mahasiswa dari Solo ini yang menyatakan usia tetap 40 tahun tetapi dengan pengecualian mereka yang pernah atau masih menjadi kepala daerah. Artinya sebenarnya lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden oleh MK atau diloloskannya Gibran menjadi calon presiden dan calon wakil presiden oleh MK itu masih merupakan bagian dari skenario besar Jokowi yang ingin menciptakan dinasti keluarganya melalui pencawapresan Gibran.
Apakah itu artinya sudah ada kompromi antara Jokowi dengan Megawati, mereka tidak akan lagi berhadapan secara frontal, dan Gibran batal menjadi calon wakil presiden dari Prabowo? Ini pertanyaan ini penting karena kalau Gibran juga hadir nanti ya dalam pengumuman pencawapresan dan yang dipilih sebagai calon wakil presiden itu sekali lagi itu betul Mahfud MD, bisa diartikan itu sinyal dia tidak akan jadi calon wakil presiden Prabowo dan tetap bertahan di PDIP. Nah, kalau itu yang terjadi, dilema politik besar justru akan dihadapi oleh Prabowo Subianto. Dia saat ini menjadi satu-satunya calon presiden yang masih jomblo karena Anies sudah berpasangan dengan Caimin, sementara Ganjar sudah berpasangan dengan Mahfud MD. Prabowo kan sebelumnya sangat berharap dia bisa menggandeng Gibran. Nah, seperti dikatakan oleh Gibran, dia sudah bolak-balik Prabowo itu sudah bolak-balik meminta, namun dia tetap menyatakan tidak bisa karena terganjal usia. Nah, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kan seharusnya ini pencawapresan Gibran ini mulus ya, tidak ada handicap lagi. Usianya belum 40, tapi dia sekarang masih menjabat sebagai seorang kepala daerah, yakni wali kota Solo yang terpilih melalui pilkada. Mosok tiba-tiba batal gitu setelah Mahkamah Konstitusi meloloskannya. Kepada media, Prabowo menyatakan bahwa siapa calon wakil presiden yang akan digandengnya masih harus dibicarakan dengan ketua umum partai koalisi. Dan dia menyatakan ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu. Ini ucapan ini Prabowo menirukan ucapan yang selalu disampaikan oleh Jokowi yang dalam dalam bahasa Indonesia kira-kira diartikan jangan terburu-buru dan jangan sembrono, gerusa-gerusu itu pokoknya tanpa perhitungan, tabrak sana tabrak sini lah begitu ya. Ucapan itu sesungguhnya tidak tepat ya kalau dalam konteks sekarang ketika KPU itu besok tanggal 19 Oktober 2023 sudah membuka pendaftaran dan hanya akan berlangsung selama 7 hari. Jadi tanggal 25 Oktober sudah akan ditutup. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Muzadi mengatakan siapa yang akan dipilih sebagai calon wakil presiden itu masih menunggu kepulangan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas saat ini masih berada di Arab Saudi menemani Jokowi menghadiri KTT ASEAN GCC. GCC ini apa ya? Gulf Country Council ya atau perwakilan negara-negara di Teluk lah gitu yang berlangsung di Riyadh Arab Saudi. Sebelumnya Zulhas juga menemani Jokowi berkunjung ke Cina menghadiri konferensi tingkat tinggi Belt Road Initiative. Ini yang dulu dikenal apa tuh dulu namanya ya jalur sutra dari proyek jalur sutra dari Cina. Nah, dijadwalkan Jokowi itu akan kembali ke tanah air hari Sabtu, tanggal 21 Oktober. Jadi dipastikan nama calon wakil presiden Prabowo itu akan diumumkan setelah tanggal 21 Oktober. Atau mungkin bisa tanggal 21 Oktober begitu Zulkifli Hasan pulang. Sesungguhnya sebenarnya bukan Zulkifli Hasannya yang pulang, tapi Jokowi yang penting Jokowinya sudah tiba di tanah air ya. Entah benar-benar tidak mau kesusu dan gerasa-gerusu atau ini sekedar untuk mengendorkan ketegangan. Prabowo itu tampaknya malah asik nih berjoget bersantai mengikuti alunan suara dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Video itu beredar luas, tidak ada keterangan kapan kegiatan tersebut dilakukan. Namun diduga itu terjadi saat Prabowo merayakan ulang tahun ke-72 yang jatuh tanggal 17 Oktober kemarin. Ini Pak Prabowo baru saja ulang tahun ya. Sebenarnya ulang tahunnya akan menjadi sangat sempurna kalau dia bisa segera deklarasi dengan Gibran. Nah, siapa calon wakil presiden Prabowo dan bagaimana nasib Gibran, semuanya saya kira tergantung pada Jokowi. Dan sebagaimana kita pahami, Jokowi itu susah untuk ditebak, atau sebenarnya nggak susah ditebak ya, gampang ditebak, tapi tepatnya kata-katanya tidak bisa dipegang. Dia memberi sen kiri, tapi belok kanan.
Jadi siapa yang bakal kena prank? Megawati atau Prabowo? Namun kalau melihat keputusan Megawati mengumumkan cawapresnya tanpa menunggu kepulangan dan kehadiran Jokowi, tampaknya dia sudah mengkalkulasi segalanya tanpa harus memperhitungkan dengan atau tanpa dukungan Jokowi. Atau dugaan lain, ya seperti itu, seperti saya sampaikan, sebenarnya sudah ada kesepakatan Megawati dengan Jokowi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.